Selamat pagi anak-anak, papa, mama. Bagaimana kabarnya? Miss berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami dapat tenaga dan kekuatan baru di pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukakanlah telinga dan hati kami sehingga kami dapat berkonsentrasi untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, Miss punya sesuatu nih. Apa ini? Ya, betul, kado. Pernahkah kalian menerima kado atau hadiah? Apa yang kamu ucapkan setelah menerima hadiah tersebut? Betul, terima kasih. Mengapa kita harus berterima kasih ya? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus menolongnya. Cerita hari ini diambilkan dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dengan judul ke-10 orang kusta. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan video berikut ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Isa menyusuri wilayah perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Isa memasuki sebuah desa, ia didatangi 10 orang yang berpenyakit kusta. Mereka berdiri jauh-jauh dan berseru, "Ya Isa, ya junjungan, kasihanilah kami." Isa melihat mereka lalu bersabda, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam." Maka mereka pun pergi, dan di tengah jalan mereka sembuh. Ketika salah seorang dari antara mereka menyadari bahwa dirinya sudah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara keras. Di depan Isa sujudlah ia sampai ke tanah dan mengucapkan terima kasih. Orang itu adalah orang Samaria. Isa bersabda, "Bukankah ada 10 orang yang disembuhkan? Manakah yang 9 orang? Mengapa hanya orang asing ini saja yang kembali untuk memuliakan Allah?" Lalu Isa bersabda kepadanya, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu sudah menyembuhkan engkau." Itu tadi cerita tentang ke-10 orang kusta. Jika anak-anak perhatikan tadi di bagian akhir, Tuhan Yesus bertanya, di mana ke-9 orang yang lainnya? Bukankah tadi ada 10 orang yang disembuhkan? Mengapa hanya 1 orang yang kembali dan memuliakan nama Tuhan? Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus merasa kecewa dengan 9 orang yang tadi sudah disembuhkan namun tidak kembali untuk berterima kasih. Anak-anak, coba sekarang kalian ingat-ingat, pernahkah kamu mengalami ketika seseorang melakukan hal yang baik kepadamu? Apa yang kamu rasakan? Ya, kita pasti merasa senang. Nah, ketika kita menerima sesuatu, kita seharusnya berterima kasih karena hal tersebut membuat orang lain senang. Itu seperti memberi hadiah kembali kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Selain dengan kata-kata, kita juga bisa berterima kasih dengan cara yang lain. Miss ambil contoh yang sederhana. Tuhan sudah mengaruniakan tubuh yang sehat dan sempurna untuk kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk berterima kasih atas hal tersebut? Kita bisa menolong dan membantu orang lain, bisa dengan pikiran, tenaga, maupun tangan kita. Mulut kita gunakan untuk berbicara yang baik dan sopan. Lalu kita bisa menggunakan talenta yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan, misalnya dengan menyanyi, bermain musik, menari, ataupun hal-hal positif lainnya. Kita juga bisa berterima kasih dengan cara merawat dan menjaga tubuh kita dengan cara mandi 2 kali sehari, mencuci tangan dengan cara yang benar, tidur atau istirahat yang cukup, minum yang cukup, makan yang seimbang, dan lain-lain. Itu hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak, demikian renungan hari ini. Semoga firman Allah yang sudah kita dengar tidak hanya kita dengarkan, tapi juga kita lakukan. Nanti kita bisa renungkan dan diskusikan dengan papa mama di rumah.
Hal-hal apa saja yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita dan bagaimana cara kita berterima kasih untuk semuanya itu. Sekarang kita akan tutup renungan pagi ini dengan doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami dapat selalu bersyukur dan berterima kasih, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami atas segala sesuatu yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Kami berdoa untuk dunia yang sedang mengalami pandemi corona. Berkatilah usaha-usaha pemerintah di seluruh dunia, para dokter, perawat, tenaga medis, dan orang-orang yang terlibat dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, agar mereka tetap sehat dan pada akhirnya Engkau perkenankan agar situasi kembali normal dan kami semua dapat beraktivitas seperti sebelumnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.